Tema hari ini adalah manusia, trikotomi, dan dikotomi. Kalau sebagian besar dari aliran karismatik dan beberapa aliran Yudaisme modern, dia membagikan menjadi Yudaisme klasik, dia membagi menjadi trikotomi. Yudaisme modern dari trikotomi ini menjadi ada tambahan lagi ya. Jadi jiwanya dibagi menjadi dua, rohnya pun dibagi menjadi dua. Jadi ada pentatomi malah ya. Tetapi sebenarnya termasuk penjabaran dari trikotomi. Namun aliran gereja Presbyterian seperti Reform Lutheran, mereka menganut sistem dikotomi ya. Nah, hari ini, tema ini sebenarnya sudah pernah saya bahas dulu di video saya, roh, jiwa, tubuh, jiwa, dan roh, atau roh, jiwa, dan tubuh. Dan Anda bisa lihat videonya, bisa ulang lagi, bisa cek lagi videonya di sana. Nanti yang kita mau bahas adalah tanya jawabnya. Jadi saya anggap teman-teman semua tidak perlu mendengarkan presentasi dari saya lagi, tapi kita akan mendengarkan presentasi dari yang dikotomi dari Reform. Di sini sudah ada bersama dengan kita Bapak Herman Bukit. Ya, oke. Jadi pertama adalah sesuai dengan nafas hidup Kejadian 2 ayat 7 itu, manusia dibuat dari debu dan tanah ya, yang merupakan material ya, itu adalah unsur lahiriah manusia, unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh ya. Ibraninya basar atau sir ya, Yunaninya itu sak atau soma ya. Yang kedua adalah imaterial. Ya, imaterial itu berdasarkan Kejadian 2 ayat 7 di mana Allah menghembuskan nesamah. Nesamah itu nafas hidup ya. Jadi itu yang disebut dengan roh dan jiwa. Jadi di dalam Reform itu ya, roh dan jiwa itu identik sebetulnya, maknanya sama, sering dipertukarkan di dalam penggunaannya di Alkitab ya. Ya, bahasa Ibraninya roh itu ruah ya. Ruah. Di bahasa Yunaninya nyomah ya. Jiwa itu nafseh ya. Bahasa Yunaninya sokai. Ya. Kedua, nah ini tubuh material semua ya. Saya tidak usah jelaskan ya. Ini kira-kira tubuh material yang semua terbuat dari bahan-bahan yang ada di dalam tanah ya. Nah ini menurut penyelidikan secara biologis ya, ini ada 6 unsur dari tubuh manusia yang semua berasal dari tanah ya. Sekarang ada 2 komponen di dalam tubuh manusia ya. Pertama ya adalah roh manusia, yaitu komponen batiniah atau imaterial dari manusia yang bersifat rohania. Bagian yang kedua adalah jiwa manusia, yaitu komponen imaterial manusia yang penekannya untuk menunjang kehidupan fisik manusia. Nah, ini nomor 5. Dikotomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia terdiri dari 2 bagian saja, yaitu tubuh dan roh. Jiwa termasuk di dalamnya. Para penganut dikotomi memandang istilah jiwa dan roh di dalam Alkitab bukan sebagai 2 substansi yang berbeda, tetapi merupakan istilah yang sering dipakai secara bergantian, bisa dipertukarkan oleh penulis Alkitab. Pada umumnya kesadaran manusia hanya menunjukkan adanya 2 bagian dalam diri manusia, yaitu unsur yang badaniah atau jasad yang dapat dilihat dan unsur rohaniah yang tidak dapat dilihat. Alkitab memakai istilah seperti jiwa, roh, dan hati sebagai padanan kata yang bisa saling menggantikan. Nah, ini ajaran dikotomi. Ya. Beberapa ayat yang membuktikan manusia memiliki 2 unsur, roh dan jiwa. Demikian juga Lukas 1, ini banyak yang lain ya. Tidak usah saya bacakan terlalu panjang nanti ya. Semua ini membuktikan bahwa semua itu hanya terdiri dari 2 ya. Kematian juga berarti kehilangan roh ya di Perjanjian Baru. Kisah 7 ayat 49 juga mengatakan noma. Jadi kematian itu baik kehilangan jiwa, baik kehilangan roh itu enggak ada masalah, identik, bisa dipertukarkan. Yuk kita bahas satu-satu. Ya. Saya share screen punya saya. Bapak bisa tolong matikan share screen-nya.
Matikan sebentar ya. Iya. Belum mati. Share screen. Oke, terima kasih. Oke, ya. Ya, udah. Oke, kita masuk. Ya, ini di dalam Efesus 2 ayat 1 itu tidak disebutkan tentang apa-apa tentang jiwa dan roh ya. Di dalam Efesus 2 ayat 1. Kalau kita buka ayatnya di dalam Efesus 2 ayat 1. 2 ayat 1 ya. Ya, Efesus 2 ayat 1. Bentar. Saya bacakan ya. Ini ada di layar Pak. Kita buka di layar aja satu-satu. Jadi kita akan membahas pelan-pelan. Ya. Sebentar, Indonesia. Ya. Jadi dalam Efesus 2 ayat 1 itu tidak disebutkan itu yang mati apanya. Ya, karena di situ ada kata gimana? Saya jelaskan ya. Di sini disebut kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, ya. Jadi dia mengatakan ini kepada orang-orang yang masih hidup di situ. Tapi dia kan kamu dahulu sudah mati. Karena di dalam kekristenan itu ada 3 jenis kematian, Pak. Kematian yang pertama itu terjadi di Taman Eden, kematian rohani, ya, terputusnya hubungan manusia dengan Allah, ya. Kedua, kematian secara fisik, itu terpisahnya jiwa dan tubuh, ya. Dan yang ketiga, kematian yang abadi, ya, di dalam neraka. Jadi kalau orang Kristen itu, ya, dia itu hanya hidup 2 kali, ya, mati hanya 1 kali, ya. Pertama hidup sebagai manusia, kedua kehidupan setelah kelahiran baru, tapi matinya hanya 1 kali, mati fisik. Tapi orang yang tidak percaya itu hidupnya 1 kali, ya, matinya 2 kali, ya. Mati 1 fisik, 1 lagi mati secara kekal, ya. Jadi di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa. Jadi dosa itu membuat kerohanian manusia terputus dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan mati rohani, Pak. Ya, dan mati rohani ini yang mati rohnya atau jiwanya atau tubuhnya? Roh dan jiwa kan seperti saya katakan menurut saya identik. Rohnya, jadi dalam hal ini hubungan dia dengan Tuhan itu rusak. Jadi yang pertama itu adalah dogmatis, dan itu adalah sebuah pertentangan, nggak bisa dipakai. Tapi yang kedua adalah mati di mana jiwanya terpisah dari tubuhnya. Tadi kan versi Bapak, jiwa atau rohnya terpisah dari tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada mati yang di dalam neraka. Nah, di dalam Matius 10 ayat 28, takutlah kepada yang dapat membunuh tubuh dan jiwa, bukan roh, Pak. Jadi yang nanti yang masuk ke neraka itu adalah jiwanya. Jiwa-jiwa orang mati itu ada di neraka. Yang pergi ke Hades itu jiwanya. Nah, di dalam Yunus 2 ayat 2, Yunus dikatakan pergi ke dunia orang mati. Jadi yang pergi ke dunia orang mati itu adalah jiwanya, bukan rohnya. Sebab nanti kalau kita buka di dalam Pengkhotbah 3, Pengkhotbah 3 ayat ke-7 kita coba ya. Iya. Lihat Pengkhotbah 3 ayat 19. Karena nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menerima mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama. Kata nafas di situ itu dari kata ruah. Ya.
Dari kata ruah, kedua-duanya mempunyai ruah. Kita lihat Pengkhotbah 3, ya, kan bahasa aslinya. Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3. Nah, ini saya bukakan yang punya saya aja, biar cepat ya. Jadi kita nggak usah nyari-nyari. Pengkhotbah 3 ayat berapa? Pengkhotbah 3 ayat berapa tadi? Ayat ke-19. 19 ya. 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 Sebentar ya. Nah, ini lihat Pengkhotbah 3 ayat ke-19. For the faith of human and the faith of animals are the same. As one dies, so dies the other. Both have the same breath. There is no advantage for humans over animals, for both are fleeting. Both go to the same place. Keduanya pergi ke tempat yang sama. Both come from the dust, and to the dust both return. Lihat, who really knows if the human spirit ascends upward and animal spirit ascends into the earth. Jadi semuanya dikata nafas, Pak. Nah, kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 19, kata breath-nya itu biasanya kata ruah. Jadi baik binatang maupun manusia ada ruahnya. Nah, ruah itu kembali, Pak, kepada Allah. Ya kan? Nah, itu jelas pakai kata ruah. Nah, oke, kita itu dulu ya, kita supaya kita membahas satu-satu. Nah, jadi itu sudah jelas. Satu persatu saya enggak tahu selesai. Ya, sebentar. Jadi itu jelas bahwa ada ruah yang kembali kepada Allah, tetapi ya roh itu kan kembali kepada Allah. Bagaimana bisa ada roh yang ke Seol kalau itu kembali kepada Allah? Karena yang ke Seol itu, yang ke Hades dan dihakimi itu adalah jiwanya, bukan ruahnya. Nah, kalau kemudian menyamakan roh dengan jiwa, bagaimana bisa ada roh yang kembali kepada Allah dan ada jiwa yang pergi ke Hades atau ke Paradiso? Yang dihakimi itu bukan rohnya, tetapi jiwanya manusia. Yang dihakimi itu ditulis jiwa, Pak. Di dalam Matius 10:28 itu kenapa bukan rohnya, tapi jiwanya. Nah, kemudian kita buka yang punya Bapak tadi, Kejadian 2 ayat 7. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 7, kita lihat di situ. Di situ ada apar tadi yang Bapak bilang, Adam apar min Adam dari debu. Kemudian Bapak lompat langsung dari nefes hayah tadi. Atau nesemehnya Bapak dijadikan satu dengan nefes. Padahal kalau Bapak lihat di Kejadian 2 ayat 7, kata nesamah atau nismat ya, nismat atau nesamah itu hayat, nismat hayat itu berasal dari Kejadian 7 ayat 22. Di dalam Kejadian 7 ayat 22 nanti Bapak akan melihat Kejadian 7 ayat 22, nanti Bapak akan melihat di situ nismat ruah hayah. Sebentar ya. Nismat ruah hayah. Nah ini. Kata nesamah hayah itu berasal lengkapnya dari nismat ruah hayah yang ada di hidungnya. Sama-sama, Allah mengembuskan nafas ke hidungnya, maka dia jadi nefes, punya nefes hayah. Karena ada nismat ruah hayah, itulah lengkapnya di dalam Kejadian 7 ayat 22 dari nismat hayah. Di dalam Talmud juga dibedakan antara ruah dengan nefes. Nah, ruah nanti dibedakan nesamah dengan ruah, nefesnya dibedakan lagi menjadi menjadi akal budi, perasaan, satu lagi itu saya lupa ya. Jadi ada lima komponen tadi itu di dalam modern Jewish ya. Kalau di dalam classical Jewish hanya dibedakan menjadi 3. Tapi di dalam classical Jewish dibagi 3, di dalam modern Jewish itu dibagi menjadi 2, nesamah dan ruah, serta nefes itu dibagi menjadi akal budi, emosi,
satunya adalah pertimbangan akal budi, emosi, ingatan, memori, ya. Satunya adalah memori. Dibagi menjadi 3 itu, Pak. Nah, tetapi kita kembali, kalau kembali ke tesis yang semula tadi, Pak, antitesanya Bapak, saya tesisnya Bapak bahwa ruah dan jiwa sama. Saya membedakan bahwa karena roh itu kembali kepada Elohim, sebab ia adalah Bapa segala roh. Tubuh tanpa roh itu mati. Tetapi jiwa itu kemudian kembali ke jiwa itu yang harus memutuskan dia mau ke paradiso atau mau pergi ke Hades, mau ke Sheol atau mau pergi ke Eden, begitu, Pak. Nah, yang di luar tadi Bapak, yang pertama tadi masalah kematian tadi, masalah kematian yang disebut dengan satu-satunya yang disebut kematian adalah tubuh tanpa roh mati, tubuh tanpa pneuma, bukan tanpa jiwa. Karena begitu ruah ketemu dengan das tadi, dengan apar tadi, maka dia punya jiwa. Jiwa itu bisa ada karena tubuhnya rohnya ketemu dengan tubuh, sehingga jiwa itu ada, dan jiwa itulah yang nanti dihakimi karena kita bertanggung jawab atas jiwa kita dan tubuh kita, bukan roh kita. Roh kita nggak ada kaitannya. Roh kita itu adalah roh Allah sendiri, begitu, Pak. Ketika yang satu di dalam satu Raja-Raja 17 ayat 21, kembalilah jiwanya kepada anak itu. Kan Elia berdoa, lalu anak-anak yang mati itu jiwanya kembali. Karena memang jiwanya kan kembali dari Hades, Pak. Semua orang yang mati itu pergi dari Hades, ya kan? Perginya ke Hades. Di sebelum zaman Yesus, bahkan para nabi pun pergi ke Hades. Yunus di Hades, Yakub pergi ke Hades, Daud pergi ke Hades. Ada tersebut secara tertulis. Ya. Nah, tetapi mengapa waktu itu Yesus juga berdoa di dalam Lukas 8, maka rohnya kembali. Karena memang roh itu kembali. Pneuma itu kembali, Pak. Jadi itu bersama-samaan. Baik itu pneuma maupun jiwa itu memang kembali. Karena begitu orang yang mati itu jiwanya pergi, pneumanya pergi. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan pembedaan itu tadi. Nah, kembali melanjutkan tadi, mengapa bisa ada orang tidak bisa membedakan roh dengan jiwa? Karena mereka membacanya terjemahan. Ketika mereka membaca terjemahan, maka jiwa dan roh selalu disubstitusi. Nah, ini contohnya nih ya. The Net Bible juga menuliskan seperti itu, dan saya ada tuliskan juga di The Net Bible. Nah, misalnya nih kita lihat di The Net Bible yang ayatnya, nah ini dia. Nah, lihat di dalam The Net Bible Kejadian 2, di situ ayat 7 ya tadi ya. Nah, ayat 7, the man become a living being. Nah, the Hebrew terms nefesh being is often translated soul, but usually refers to the whole person, the frase nefesh haya, living being. Padahal kata living tadi, the breath of life, juga diterjemahkan menjadi ruah. Coba kita lihat. Nah, bentar ya. Nah, ini contoh. Lihat ya, ayat 19. The fat woman, the same breath. Nah, the same breath ini kadang-kadang orang menafsirkannya menjadi nefes, Pak. Di ayat berapa itu, Pak? Kejadian 3 ayat 9 Pengkhotbah 3 ayat 19. Itu ada di layar Bapak itu semua. Ya, kita harus lihat interlinear, Pak. Kata-kata aslinya kita harus lihat. Itu dari kata ruah, Pak. Ya, ini contohnya nih, sudah ada di layar Anda juga. Ada di layar yang di YouTube juga. Ya nanti Pengkhotbah 3 ayat berapa tadi? Pengkhotbah 3 ayat 19. 19 ya. Ya, ini lihat di aslinya interlinearnya, Pak. Saya kasihkan di layar Bapak itu. Usia adalah sama dengan binatang. Dari kata ruah di situ. Satu mati. Ya, ruah itu bagian dari jiwa kan kalau menurut saya tadi. Ya, sedangkan Alkitab nanti begini, maksud saya adalah
Ketika Ruah. kita membaca Alkitab terjemahan, seperti yang orang-orang reform dan para teolog, Ya. dia selalu mensubstitusi kata jiwa dengan roh. Dan berkata, ya itu sudah wajar, karena itu memang disubstitusi. Terjemahannya pun demikian. Tetapi kalau kita membaca Alkitab yang bahasa asli, selalu tepat. Ketika dia ruah, pasti terjemahannya pneuma. Ketika dia nefes, pasti terjemahannya jadi suhe. Di dalam Septuaginta itu akan kelihatan. Itu selalu konsisten. Hanya di dalam terjemahan saja yang itu tidak konsisten. Tetapi begitu kita masuk ke Septuaginta dengan bahasa Ibrani, selalu konsisten. Artinya itu sebenarnya terjadi kebingungan teologis, Pak, di dalam Saya potong, menyamakan pneuma dengan pesuhe itu kan dua-duanya sama, roh dan jiwa itu artinya. pneuma dengan suhe itu beda, Pak. Pneuma adalah ruah. Pesuhe itu jiwa, Pak, bahasa Yunani. Pneuma itu kan bahasa Yunani. Iya, Ya, roh. Itu roh, toh. selalu berasal dari ruah dalam bahasa Ibrani. Oh, bukan tadi dengan pesuhe, Bapak ngomong tadi. Bukan, kata suhe itu ya, bahasa Yunani artinya jiwa. Itu berasal dari nefes di dalam bahasa Ibrani. Ya. Ya. Oke. Dan di dalam Septuaginta maupun di dalam Perjanjian Baru dan di dalam kitab Ibrani itu selalu konsisten. Ya. Yang namanya ruah maka diterjemahkannya jadi pneuma. Yang namanya nefes ya diterjemahkannya dari suhe. Nah, selalu konsisten. Tetapi begitu kita masuk ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu tercampur aduk. Karena teolog di zaman itu berdasarkan filsafat Yunani, dikotomi. Filsafat Yunani membuat manusia itu bukan trikotomi, tetapi dikotomi. Jadi zaman Plato dan sebelumnya Plato. Bahkan itu semua dikotomi. Ilmu kedokteran membagikannya menjadi dikotomi. Karena yang rohani itu bukan urusan mereka, yang urusan Tuhan itu bukan urusannya ilmu kedokteran. Mereka hanya membedakan jiwa dan tubuhnya saja. Makanya tidak ada rumah sakit roh, adanya rumah sakit jiwa. Tidak ada namanya rumah sakit arwah. Mereka bilang rumah sakit jiwa. Ya kan? Psikiatrik, tidak ada pneumatrik, adanya psikiatrik. Karena mereka tidak mau pusing dengan kata pneuma itu. Pneuma itu urusannya yang sana, yang jadi mereka mau. Nah, tetapi teolog itu supaya sama sejalan dengan filsafat Yunani, dan kita tahu sejak abad ke-3 dan ke-4 itu mulai sangat keras sekali pertemuan antara paganisme, filsafat Yunani dengan Alkitab, dengan orang-orang Kristen, dan para teolog-teolog itu berusaha membahasakan Alkitab dengan bahasanya para filsafat dan para pagan ini. Tadinya kontekstual, tapi kemudian menjadi bablas, Pak. Ya. Mereka tidak konsisten dengan yang tertulis itu. Itulah sebabnya kalau di dalam Alkitab, mengapa Roh Kudus ditaruh di dalam hati? Mengapa bukan di dalam pikiran manusia? Nah, tetapi Roh Kudus itu aku akan memperbarui batinmu, inner man-nya. Inner man-nya, bukan jiwanya. Tetapi hati yang baru. Kita dikasih hati yang baru kalau sudah lahir baru. Ya. Nah, di situ hati itulah yang bersentuhan dengan Roh Kudus. Karena roh manusia yang disebut dengan roh manusia di dalam 1 Korintus 2 ayat 11, bagaimana bisa, yuk kita buka 1 Korintus 2 ayat 11 ya, ada roh manusia namanya. 1 Korintus 2 ayat 11 ya, itu ada di layar, semua bisa lihat. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi situ ada roh manusia.
Dan ini yang sama Muriwali dibilang Yesus punya roh manusia dan Yesus punya roh Allah. Ya. Nah, terus demikian tidak pula ada yang tahu yang di dalam diri Allah selain roh Allah. Tapi bagaimana bisa Allah tahu apa yang ada di dalam diri manusia? Kan yang tahu di dalam manusia hanya roh manusia sendiri. Allah tahu hati manusia, Pak. Nah iya, tetapi siapa yang tahu yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Nah, enggak, hati manusia itu di hadapan Tuhan, Pak. Ada ayatnya. Nah hati iya, tetapi ini ayatnya, siapa yang tahu di dalam diri manusia selain roh manusia? Tapi mengapa Allah tahu? Karena roh manusia inilah roh yang dari Allah sendiri. Yang ada di hati manusia, toh. Karena hati manusia yang disebut dengan hati manusia itu adalah inner man. Yang disebut manusia batinia, itulah roh Allah sendiri, makanya dia punya jiwa. Kalau kita buka di dalam Zakaria 12, ini yang kemudian menjadi, saya kan bilang, roh itu tidak diciptakan. Tidak. Zakaria 12 ayat 1. Lihat. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh. Nah, kata menciptakan ini bukan dari kata poieo, bukan dari kata poieo atau poieo atau dari kata bara. Beresit bara Elohim, bukan. Tapi dari kata yitsar, membentuk, sama seperti kalau air, kalau tanah liat dibentuk jadi segitiga, jadi lingkaran, jadi kotak. Namanya tetap tanah liat, nggak berubah. Beda kalau saya air dijadikan anggur, itu namanya menciptakan. Dari nggak ada jadi ada. Yang sebelumnya nggak ada anggur itu, tapi jadi ada anggur. Karena air dengan anggur kan sangat berbeda. Tetapi kata menciptakan di situ dari kata yitsar, yang artinya membentuk. Membentuk itu form to form, membentuk roh manusia, karena itu adalah roh. Ada roh, seluruh roh yang ada di dunia ini adalah dari roh Allah sendiri. Roh Allah sendiri yang kemudian kalau di dalam ditaruh di dalam gelas, namanya misalnya air sumber air, saya selalu mengilustrasikan air di Jerman itu selalu bisa diminum. Tapi kalau taruh di dalam gelas namanya air minum. Begitu taruh di dalam radiator, namanya bukan air minum, namanya air radiator. Karena dia sudah ada dalam radiator. Nggak mungkin kita minum, ya kalau mau boleh. Tetapi kan secara logika itu namanya air radiator. Tapi kalau kita mau bilang air minum, ya taruh di dalam botol atau di dalam gelas, maka itu namanya air minum. Tetapi namanya tetap air. Begitu, Pak. Ya. Gantian ya. Lagi boleh, ya. Pak. Boleh, Pak. Silakan. Ini saya mau nambah sedikit di Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Iya, ini Tuhan ya membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi menurut penyelidikan ahli-ahli budaya dari seluruh suku-suku di seluruh dunia ya. Saya pernah dulu udah lama kali puluhan tahun yang lalu ada baca ya. Bahwa kodrat dari manusia itu selalu mencari the ultimate reality ya. Ya, realitas yang tertinggi selalu, suku apapun dia, agama apapun dia selalu dimulai dengan kerinduan mereka untuk mencari sesuatu yang ultimate reality. Itulah kekekalan yang Tuhan tanamkan dalam hati setiap manusia ya. Sehingga setiap manusia itu akan mencari Tuhan. Itu satu. Kedua, tadi kita ada berbeda pendapat ya soal roh atau jiwa orang mati ya. Menurut Pak Paul tadi itu akan kembali ke Seoul atau ke Firdaus ya. Yang orang yang mati hidup kembali maksud saya tadi ya. Oke, sebentar ya. Kita cek nih dalam Lukas 16. Lihat, tidak ada kata di situ tidak mungkin ada orang mati bisa kembali lagi.
Sebab Ya. Yesus, pemuda di Nain, dan banyak sekali orang dibangkitkan bisa kembali. Tetapi yang di dalam Lukas 16, yang di dalam cerita Lazarus dan orang kaya, Ya. maksudnya adalah sekalipun ada orang mati bangkit. Nah, lihat nih kalau kalimatnya nih ya. Ayat 21, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara mati. Jadi bukannya nggak mungkin kembali, Pak. Di situ, Pak. Jadi itu nggak nyambung, Pak. Ayat itu nggak nyambung. Nah, balik lagi, kalau Bapak kan selalu menafsirkan. Kalau saya sangat percaya diri kalau kita membaca teks yang tertulis apa adanya tanpa menambahkan asumsi dan pendapat orang lain, itu akan selalu tepat dan kita akan mendapat pengertian secara logika Alkitab yang benar. Logika Alkitab ya, maksudnya logika Alkitabnya, linearnya Alkitab itu akan benar tanpa kita harus mendengarkan pendapatnya Bapak Gereja atau siapapun juga di situ. Nah, kalau saya mengutip seseorang, itu hanya untuk pembanding. Tetapi bukan berarti yang benar bahwa orang itu. Enggak. Tetapi Alkitab sudah jelas mengatakan yang dihakimi itu jiwa manusia, bukan rohnya. Karena roh itu sudah jelas kembali kepada Bapa. Ia adalah Bapa segala roh. Kenapa enggak dibilang Bapa segala jiwa? Tadi Bapak mengatakan, ya bisa saja gambar dan rupa, kadang-kadang bilang rupa, kadang-kadang bilang gambar, roh dengan jiwa, kadang-kadang bilang roh, kadang-kadang bilang jiwa, itu suka-suka. Nah, di dalam yang saya yakini, Tuhan itu nggak iseng, Pak. Ketika dia bilang jiwa, ya jiwa. Ketika dia bilang roh, ya roh. Ketika dia bilang rupa, ya rupa. Ketika dia bilang gambar, ya gambar. Banyak teolog-teolog menyamakan dengan kata yitzhar, ya, membentuk. Terus satu lagi, bara, poieo. Satu lagi, sebentar, ada satu kata lagi ya. Matahari, bulan, bintang itu dibentuk juga, tetapi dengan suatu proses, gitu ya. Nah itu banyak orang tidak mengacaukan kata itu, Pak. Sebentar, saya ada di sini ya. Sebentar, oh nggak ada. Sebentar. Saya minta pendapat Bapak itu ya, tadi soal yang hidup kembali. Ya. Di Yesaya 26 ayat 14, mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Yesaya berapa, Pak? Yesaya 6 ayat 14. Yesaya 6 ayat 14. Kita buka aja, Pak. Yesaya 26 ayat 14. Ya. Udah? Ya. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan menyediakan segala ingatan kepada mereka. Yesaya 26:14 kita buka ya. Ya. Sama seperti manusia mati hanya sekali saja, kemudian dihakimi. Ayatnya itu dia. Begitu. Tetapi bukan orang mati langsung dihakimi. Karena hari penghakiman itu baru nanti, Pak. Di akhir zaman, di dalam wahyu itu, maka orang mati besar dan kecil, nah, dia berdiri di depan tahta Allah dan dibacakan buku kehidupan 1 dan 2, kitab kehidupan, dan ada kitab yang lain satu lagi ya. Dan itu barang siapa yang namanya tidak tulis dalam kitab itu, dia akan dibuang ke Gehenna. Dan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi orang yang percaya Yesus, dia tidak akan dihakimi kesalahan, benar salah, tetapi pekerjaannya. Orang yang tidak percaya Yesus, dia dihakimi menurut perbuatannya. Begitu, Pak. Jadi itu yang pemahaman saya. Nah, kemudian kalau yang tadi Bapak sebutkan, ini saya... Bapak mengatakan tadi belum dihakimi setelah mati. Ternyata setelah mati itu ada yang sudah masuk Hades, ada yang masuk Firdaus. Itu sudah tetap hukumannya, Pak. Yang dari Hades tidak mungkin ke Firdaus, Pak. Itu sudah begini, ada Pak. Sementara maksudnya. Itu pemahamannya seperti ini. Pemahamannya orang yang percaya Yesus
di dalam Yohanes 3 dikatakan, buka aja ayatnya ya supaya jangan salah. Nanti kita bisa menyesatkan yang dengarkan nanti bisa. Bisa kita baca aja ayatnya ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 Ayat yang 3. oke. Ini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, bukan penghakiman. Ya, jadi barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Begitu nggak percaya, dia sudah auto di bawah hukuman. Karena bukan Yesus yang menghukum, dia sudah memilih hukuman bagi dirinya sendiri, sudah memutuskan. Kalau orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka dia pindah kan? Dia Ya, itu Roma pindah supaya ayat ya, 1 itu. ya itu juga sama. Nah, tapi saya lagi mau bilang yang auto itu Pak ya, auto di bawah hukuman. Jadi mengapa ada orang mati langsung ke Hades? Karena dia yang memilih, bukan dihakimi. Dia udah auto. Memang kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah dan kita semua mati. Mati kekal ya, mati kekal. Artinya nanti ujungnya nanti ke Gehenna. Tetapi orang yang percaya Yesus itu pindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib, 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, kita langsung masuk paradiso dan kita nanti akan mempertanggungjawabkan pelayanan kita, perbuatan kita, entahkah itu dari jerami atau dari emas. Tetapi orang-orang yang tidak percaya Yesus dihakimi perbuatannya dan dia akan dimasukkan ke Gehenna. Karena dia memang sudah pasti akan mati kekal. Makanya dia bilang sudah auto, sudah di bawah penghukuman. Orang selamat itu bonusnya beda-beda, Pak ya. Gimana, Pak? Orang selamat itu bonusnya nanti beda-beda ya. Masa rasul sama kita lain dong, ya kan? Belum tentu rasul itu kita tidak lebih baik dari rasul, karena Yohanes Pembaptis saja dibilang yang terkecil di kerajaan surga masih lebih besar, ya kan, daripada Yohanes. Artinya kita nggak tahu. Artinya Yesus juga bolak-balik berkata yang terdahulu akan menjadi yang terdahulu akan menjadi kemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Jadi kita disuruh jangan lengah, kita harus fokus. Jadi kita nggak tahu apakah misalnya nih contoh nih, jangan sama para rasul lah, itu terlalu jauh buat saya ya. Misalnya nih saya dibandingkan dengan Smith Wigglesworth misalnya, dengan Smith Wigglesworth, belum tentu Smith Wigglesworth akan mendapat mahkota yang lebih indah dari saya. Seperti itu contoh. Tapi misalnya saya nih dengan teman-teman yang baru lahir baru, dengan orang-orang Iran yang baru saya baptis, saya selalu berkata kepada mereka, kamu fokus. Belum tentu saya selalu lebih baik dari kamu. Kalau kamu fokus, suatu ketika kamu akan lebih dari saya. Saya selalu berkata begitu, karena yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Dan di Islam nggak ada pengajaran seperti ini, hanya ada di Kristen. Ya kan? Hanya dari Kristen. Nah, itu yang kita percaya. Oke, ini bagus sekali. Tadi kalau Pak Herman, saya menyimpulkan bahwa Pak Herman membuat satu pemisahan dikotomi oleh karena pendapat dari teolog-teolog sebelumnya yang tidak membedakan antara jiwa dengan roh, karena berdasarkan penerjemahan tadi dan berdasarkan cerita kisah-kisah di dalam Alkitab. Kisahnya, jadi secara global. Bapak kan menyimpulkan secara global. Nah, sedangkan saya membuat trikotomi berdasarkan detil teks, konsistensi dari teks Ibrani dan Yunaninya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa lain, bahasa Indonesia,
itu nggak konsisten menerjemahkannya, sehingga selalu terjadi substitusi. Tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani dan di dalam bahasa Yunani, itu selalu konsisten. Ya, tetapi yang maksud Bapak, terus Bapak kan Bapak kan membedakan, nih kalau di dalam bahasa Inggrisnya live begitu kan, maksudnya begitu. Tapi tadi betul, maksudnya Bapak kan selalu mencantumkan ayatnya, dan beberapa di ayat, ya. Ya, seperti kata pengkhotbah Pak, di bawah matahari nggak ada yang baru. Apa yang saya pikir sudah dipikirkan orang duluan Pak. Iya, iya. Saya nggak menciptakan, saya hanya melihat Betul. mana yang cocoknya saya gitu aja Pak. Iya, betul Pak. Oke. Betul. Oke.